kawan-kawan, perkenalkan, nama saya Putri Mulyani. Saya berasal dari SDN 020 Sepaku. Saya akan membawakan cerita yang ditulis kembali oleh Sarinah SPD yang diterbitkan CV Budi Mulya pada tahun 2019 yang berjudul Panglima Saling Jua. Di sepanjang kala di mana masyarakat pasir sering diresahkan oleh sosok makhluk penculik anak-anak. Makhluk itu bernama Pada suatu hari di desa pinggiran hutan Tanah Pasir hiduplah seorang ibu bernama Mena dan anaknya Buto. Buto sudah seringkali diperingatkan agar tidak bermain hingga senja hari di dekat hutan tersebut. Dikarenakan Uwo sering berkeliaran mencari anak-anak, namun Buto tidak mengindahkan ibunya. Dia selalu bermain dan bermain. Kerjaannya sehabis makan siang langsung pergi bermain gasing. Seperti biasa, hari ini Bu Mena mencari dan memanggil-manggil anaknya. Buto, kamu di mana, Nak? Buto, ayo pulang. Hari sudah mulai senja. Buto, kamu di mana, Nak? Nah, kawan-kawan, tidak jauh dari tempat Bu Menah berdiri, terdengar suara tertawa mengejek. Aku masih mau main. Sambil melempar gasingnya ke tanah. Ayo Nak, kita pulang. Hari sudah mulai senja. Bu Menah terus membujuk anaknya agar mau pulang bersamanya. Buto kesal dengan ibunya dengan nada marah. Kalian pilih tidak mau, yang tidak mau. Aku masih mau main. Main. Nah, teman-teman, lalu Buto pergi meninggalkan ibunya dan lari masuk ke dalam hutan. Hari semakin gelap. Tiba-tiba dari dalam hutan terdengar suara tertawa menyeramkan. Ini makan malamku. Dengan secepat mungkin makhluk yang bernama Uwo itu mencengkram Buto. Buto semakin ketakutan. Dia menangis kencang-kencangnya memanggil ibunya. Tolong, lepaskan aku. Siapapun tolong aku. Ibu, tolong aku. Nah, kawan-kawan, Bu Mena yang sedang melamun sayup-sayup seperti mendengar teriakan Buto. Dari kejauhan, Bu Mena melihat Buto dicengkram oleh Uwo. Lepaskan anakku. Lepaskan anakku. Siapapun tolong aku. Lepaskan anakku. Nah, kawan-kawan, Bu Mena terus memukul Uwo agar mau melepaskan anaknya. Lepaskan anakku.
Dia adalah sosok yang gagah berani yang dikenal oleh suku Pasir sebagai pengusir Uwo. Dia adalah Panglima Saling Jawa. Cepat, lepaskan anak itu dan pergi jauh dari tempat ini. Mendengar peringatan Panglima Saling Jawa, Uwo malah tertawa sekencang-kencangnya. Siapa kau? Apakah kau juga ingin menjadi makan malamku? Nah, kawan-kawan, Panglima Saling Jawa berkata, "Cepat, lepaskan anak itu. Jika tidak, aku akan meniup seruling ini lagi." Nah, kawan-kawan, karena aku tidak memiliki seruling, aku menggunakan kayu bambu ini. Sakit! Sakit! Hentikan! Alunan seruling itu aku tatap! Nah, kawan-kawan, lalu Uwo melepaskan Buto dari genggamannya dan menutup kupingnya dan lari masuk ke dalam hutan. Bu Mena yang melihat Buto tidak sadarkan diri pun mendatangi Buto dan tidak menyadarkan diri. "Buto! Bangun, Buto! Bangun, Buto! Bangun! Ayo nak bangun!" Seketika Buto terbangun dari pingsannya, lalu ia bersujud di depan ibunya. "Ibu, maafkan aku. Aku tidak mendengarkan semua perkataanmu. Maafkan aku, Ibu." Sudah. Yang penting kamu selamat dari Uwo jahat dan kita harus berterima kasih kepada kakak yang telah menolongmu. Nah, kawan-kawan, lalu Bu Mena dan Buto menghampiri Panglima Saling Jawa yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. "Kakak, terima kasih. Berkat kakak, saya selamat dari Uwo jahat. Anak muda, terima kasih atas bantuannya." "Sudah tugas saya membantu yang lemah dan mengusir makhluk-makhluk jahat. Dan ibu harus berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa." "Saya yang salah, Kak. Saya tidak mendengarkan semua apa perkataan ibu saya. Saya berjanji akan menjadi anak yang berbakti." "Sudah tugas saya membantu anak ibu dan ibu harus menjaga anak ibu dengan baik-baik. Semoga kalian dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa." "Ya sudah, jika seperti itu, aku harus pergi." Lalu Panglima Saling Jawa pergi meninggalkan Bu Mena dan Buto. Buto pulang dengan ibunya dan menyadari kesalahannya. Nah, kawan-kawan, lalu Bu Mena dan Buto pulang ke rumah. Buto menyadari kesalahannya. Dia berjanji tidak akan menjadi anak yang bersifat buruk lagi. Pesan moral dari cerita Panglima Saling Jawa adalah, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Ridho Allah adalah ridho orang tua. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Nah, kawan-kawan, sebelum saya mengakhiri cerita ini, saya akan menyampaikan, meskipun kita hanya di rumah, walaupun kita tidak sekolah, kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Tetap berkarya dan jangan bermalas-malasan ya kawan. Ayo kita melawan virus corona dengan mengikuti standar protokol kesehatan yang ada.
cuci tangan dan gunakan masker, makan makanan yang sehat dan bergizi. Sampai jumpa di lain cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam literasi.